Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa agung yang luar biasa yang kita alami dalam perjalanan iman kita untuk iring Yesus. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang paling banyak diabaikan oleh orang Kristen dibandingkan dengan peristiwa perayaan atau hari-hari besar lainnya di dalam kalender orang Kristen. Seperti hari Natal, seperti hari Jumat Agung, dan seperti hari Paskah di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas mengenai keuntungan yang diperoleh setiap orang Kristen setelah mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan dalam kenaikannya ke surga. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang kebenaran tersebut, hari ini kita akan mendahulunya dengan berdoa bersama. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur oleh karena Yesus telah datang ke dalam dunia sebagai pengganti bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami dan berkemenangan atas maut di dalam kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Tetapi Alkitab berkata, bukan hanya bangkit dari kematian, namun Engkau juga naik ke surga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi setiap umat-Mu. Dan biarlah kiranya peristiwa tersebut mendorong iman kami untuk lebih lagi kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu, mari buka pemikiran kami, biarlah Roh Allah menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi, supaya firman-Mu benar-benar memperoleh tempat di dalam benak kami, di dalam hati kami, agar kebenaran ini membebaskan kami, melepaskan kami dari berbagai tekanan-tekanan dalam hidup ini, serta menghidupkan segala janji itu, agar kami iring Engkau, bukan dengan hati yang patah, bukan dengan ketakmampuan untuk berjalan, tetapi kami berdoa supaya firman-Mu menguatkan kami. Apapun yang kami alami, kami tahu kami tak pernah sendiri, karena Yesus yang telah berkemenangan atas maut dan sekarang tinggal di dalam surga yang kekal, memerintah dari sana. Kiranya itu semua menolong kami untuk ikut Engkau dengan setia sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang 5 kebenaran yang mengagumkan tentang kenaikan Yesus ke surga. 5 kebenaran yang paling mengagumkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan 5 kebenaran ini harus saya dan saudara ketahui. Sebagai orang Kristen, jangan lepas dari kebenaran ini, karena ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar di dalam iman kita untuk iring Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Mari siapkan catatan Bapak Ibu semua. Dan biarlah hari ini, kebenaran ini menolong iman kita semakin hari semakin luar biasa. Saudara yang terkasih, kita akan belajar 5 kebenaran ini secara singkat. Yang pertama, kebenaran pertama tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Yesus pergi menyediakan tempat terbaik lalu membawa kita ke sana. Kebenarannya pertama sederhana. Yesus pergi menyediakan tempat terbaik, lalu membawa kita ke sana. Saudara yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga menghibur kita semua karena Ia pergi menyediakan tempat terbaik. Disebut sebagai tempat terbaik
Karena itu melebihi dari apa yang pernah kita alami dalam dunia ini. Saya tidak tahu tempat saudara tinggal sekarang seperti apa. Mungkin saudara, rumah saudara adalah desain seorang insinyur. Mungkin yang mengkonsepnya adalah seorang arsitektur terbaik di kota saudara. Mungkin saudara memiliki tempat yang tidak seperti yang dipunyai oleh orang lain. Tempat yang sangat sederhana. Tempat yang begitu tidak mengenakan untuk ditinggali mungkin. Tetapi saudaraku, apapun tempat yang Anda punyai sekarang di dunia ini, itu bukan tempat terbaik yang pernah Anda miliki. Itu bukan tempat terbaik yang Anda akan tinggali. Alkitab berkata, kita akan tinggal di sebuah tempat yang diadakan dan dibuat langsung oleh tangan Yesus. Oleh karena itu, mari membuka Alkitabmu, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menghibur para murid yang sebentar mereka akan ditinggali dan mereka pasti akan hancur. Mereka pasti akan sedih dan mereka berduka dalam keadaan-keadaan yang sukar. Oleh karena itu Yesus, dia menghibur mereka dan berkata, janganlah gelisah hatimu. Dan Yesus menghibur mereka tentang sebuah janji yang luar biasa. Apa itu? Yesus berkata, setelah aku pergi dari antaramu, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah tempat itu selesai, aku akan kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu janji yang luar biasa. Ketika dia pergi ke surga, dia berkata kepada kita semua, dia pergi untuk menyediakan tempat terbaik dan tempat permanen bagi saya dan saudara. Yang melakukan dan mengadakan tempat itu adalah Yesus sendiri. Dia berkata, aku menyediakannya bagimu. Jadi yang melakukan atau yang membuat rumah kita di surga atau tempat kita secara permanen itu adalah tangan Yesus. Kalau Yesus mengerjakannya, kalau dia membuatnya, saya yakin dan percaya hasilnya pasti yang terbaik. Oleh karena itu saudaraku, jangan peduli apapun keadaanmu di dunia sekarang. Mungkin rumah tempat Anda tinggal sekarang mungkin tidak terlalu baik. Ada banyak bocor di sana sini. Mungkin keadaannya begitu buruk dari tahun ke tahun. Dan semakin hari semakin buruk keadaannya. Tetapi lihat, mari pandang imanmu kepada Dia. Bahwa Allah menyediakan tempat terbaik. Tempat terbaik. Rumah kita yang sesungguhnya bukan di sini. Kita hanya meninggali rumah kita sementara. Menempatinya sementara. Kita hanya tinggal di sana bersama dengan istri dan anak-anak kita sementara waktu. Tetapi tahukah saudara, setelah Yesus pergi ke surga, dia menyediakan bagi kita tempat terbaik dan tempat permanen untuk kita tinggal bersama-sama dengan dia. Penghiburan yang luar biasa yang akan kita alami bersama dengan Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ini kebenaran yang luar biasa yang kita harus ketahui. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin kau berpikir bagaimana keadaanku besok. Alkitab memberikan kepada kita kepastian. Memang dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan yang kerap kali membuat kita ciut hati. Tetapi kita harus tahu, setelah kita beralih dari dunia ini,
kita memiliki tujuan yang pasti, yaitu kita memiliki tempat terbaik yang permanen, yang dibuat, yang dikerjakan, dan dibentuk oleh Yesus sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebudayaan Yunani kuno, atau di dalam kebudayaan Timur kuno, maksud saya, ketika seorang mempelai hendak mengadakan pesta pernikahan yang begitu meriah, maka mempelai pria harus terlebih dahulu menyediakan tempat bagi mempelai wanita. Setelah tempat itu selesai, barulah mereka melangsungkan pesta pernikahan yang meriah. Seperti itulah gambaran. Sebelum kita bersama dengan Yesus menikmati pesta perkawinan anak domba, kata Alkitab, Dia terlebih dahulu menyediakan tempat bagi kita. Ia pergi untuk menyediakan sebuah tempat di mana kita merayakan Kristus yang luar biasa telah tebus hidup kita. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaanmu hari ini, saya mendorong kita semua supaya mengarahkan pikiranmu, supaya mengarahkan hatimu ke tempat permai bersama dengan Tuhan. Itulah tempat di mana kita akan tinggal bersama dengan Dia secara permanen. Jadi dunia bukan tempat tinggal kita selamanya. Oleh karena itu jangan terlalu pusing dengan keadaan dunia ini. Mari ingatkan dirimu bahwa tempatmu yang sesungguhnya adalah bersama dengan Tuhan di surga. Itu adalah tempat yang permanen bagi kita. Itulah kampung halamannya kita. Itulah tanah airnya kita. Dan begitu luar biasa, Yesus menggambarkannya sebagai rumah Bapa. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini kita bagaikan musafir yang berkelana di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dan Dia ingin menunjukkan kepada kita, satu waktu kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Dan Bapa begitu merindukan kita kembali. Kita akan mengadakan reuni akbar bersama dengan Dia. Dan itu janji yang luar biasa. Itu sebabnya kebenaran ini harus diketahui oleh orang Kristen. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, sekarang Dia sedang mengerjakan pekerjaan agung bagi saya dan saudara. Itu menyediakan tempat terbaik dan permanen untuk kita tinggali bersama dengan Dia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, biarlah kebenaran ini menghibur kita. Apapun keadaanmu hari ini, ingat ada tempat terbaik untuk engkau tinggal bersama dengan Yesus. Dan Yesus berkata, setelah tempat itu selesai, ayat 3 Dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi setelah tempat itu selesai, maka Yesus akan datang membawa kita ke tempat yang Ia telah sediakan. Luar biasa. Oleh karena itu, biarlah di dalam perayaan kenaikan Yesus ke surga, mengingatkan kita semua, ada tempat terbaik dan permanen yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Dan setelah selesai, Ia akan membawa kita ke sana. Penghiburan yang tiada tara. Oleh karena itu, biarkanlah kebenaran ini menghibur hati kita. Apapun keadaanmu hari ini, ingat, engkau memiliki tempat terbaik dan permanen bersama dengan Allah. Kebenaran yang kedua, Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemberian terbaik. Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemberian terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa pemberian terbaik yang pernah Anda alami atau pernah Anda nikmati selama hidup di dunia ini? Mungkin yang terbaik yang pernah Anda miliki. Mungkin ada yang menjawab rumah. Mungkin ada yang berkata pemberian terbaik adalah berupa mobil, berupa kalung emas, mungkin cincin berlian, atau deposito yang begitu banyak. Tetapi saudaraku,
Atas itu semua mungkin kita bersuka cita, kita senang karena memiliki pemberian yang begitu istimewa. Tapi tahukah saudara, bahwa pemberian itu sifatnya sementara dan setelah kita menikmatinya beberapa saat, maka pemberian itu seperti usang nilainya. Tetapi pemberian terbaik, setelah Yesus naik ke surga, maka dia menganugerahkan dan mengutus bagi kita satu pemberian terbesar yang disebut dengan Roh Kudus. Bahkan Yesus berkata, lebih baik bagi kamu jikalau aku pergi. Mari membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Yesus berkata lebih bermanfaat. Kegunaannya luar biasa. Jika aku pergi, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah jika dia diangkat atau kembali ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus setelah ia naik ke surga, maka sekarang dia memberikan kepada kita atau mengutus Roh Kudus sebagai pemberian terbaik. Yesus berkata kepada para murid, Bapa manakah yang jikalau anaknya meminta roti, meminta ikan, kemudian ayahnya memberi ular dan memberi batu? Jikalau kamu bapa di dunia ini yang tidak baik memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya, terlebih lagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Yesus berbicara mengenai pemberian yang terbaik yang orang Kristen miliki setelah Yesus naik ke surga. Ia mengutus Roh Kudus bagi saya dan bagi saudara. Nah, oleh karena itu saya berkata bahwa Roh Kudus pemberian terbaik. Mengapa? Setelah saya dan saudara percaya kepada Yesus, maka mulai saat itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka mulai hari itu kita memiliki kuasa ilahi. Itu sebabnya Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Itu berarti apa? Kuasa roh Allah yang tinggal di dalam kita adalah kuasa roh yang mampu menolong kita melewati berbagai keadaan dengan pertolongan, dengan kedahsyatan kuasa Allah yang tinggal dan bersama dengan kita. Tidak ada kuasa kegelapan atau kuasa roh jahat atau iblis atau setan yang sanggup untuk menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena Yesus berkata, Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita adalah roh yang lebih besar, yang megatos, melebihi segala kuasa apapun. Dan roh itu tinggal di dalam kita. Ini disebut dengan Roh Kudus. Dan oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, memiliki Roh Kudus berarti kita tinggal dan berjalan di dalam kuasa ilahi. Tidak hanya itu, jikalau roh Allah ada pada kita, sejak itu kita memiliki hikmat Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi sesuatu dalam dunia ini yang sulit dipecahkan, yang tidak ada jalan keluarnya. Kita memiliki hikmat Allah. Roh Kudus merupakan hikmat Allah yang membantu kita mengalami penerangan-penerangan dari Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mungkin tidak engkau pahami dan mengerti, tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk memahami segala sesuatu dibuat terang hikmat Allah. Jikalau Anda memiliki Roh Kudus, Alkitab berkata, Anda sedang berjalan di dalam tuntunan adikodrati Allah. Artinya apa? Roh Kudus akan bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus disebut dengan Parakletos, itu berarti dia berjalan beriringan dengan kita. Dia tinggal bersama, dia berjalan berdampingan, dia berada di pihak kita, dan dia membela kita. Itu berarti apa? Roh Kudus
menuntun setiap langkah kita, apapun yang kita hadapi, dia cakap, dia sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Oleh karena itu saya berkata Roh Kudus pemberian terbaik, karena Roh Kudus memampukan kita berjalan di dalam tuntunan adik kodratnya Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, disebut sebagai roh penghibur. Artinya apa? Kerap kali kita kecewa, kerap kali kita patah semangat, bahkan mungkin hilang pengharapan. Tetapi Alkitab berkata Roh Kudus, dia bertindak sebagai penghibur yang menguatkan hati kita, yang memberikan kepada kita daya dorong untuk percaya, untuk berharap. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk melewati masa-masa yang sukar sekalipun. Roh Kudus itu pemberian terbaik yang luar biasa. Bahkan satu lagi pengungkapan Alkitab yang begitu dahsyat tentang Roh Kudus. Setelah engkau punya Roh Kudus, kata Alkitab, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 berkata, Roh berdoa bagi setiap kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia mendoakan segala pergumulan kita dengan ucapan-ucapan yang luar biasa yang dia bawa kepada Allah di surga. Tahukah saudara, Roh Kudus secara spesial mendoakan kita. Kenapa engkau bisa kuat? Kenapa engkau bisa melewati hal-hal yang sukar dalam hidupmu? Kenapa engkau ketika orang mengecewakan saudara, mengkhianati saudara, saudara tenang, saudara bisa stabil? Itu jangan lupa, ada Roh Kudus yang mendoakan kita, kata Alkitab. Itu berarti apa? Pemberian Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, adalah pemberian terbaik yang mencegah, yang menjaga hidup kita, yang memberdayakan hidup kita, supaya hidupmu tidak sia-sia, tapi justru hidupmu digunakan bagi kemuliaan Allah dan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kita dapat bekerja melampaui segala kemampuan kita. Kita dapat berkarya melebihi segala bakat atau kemampuan-kemampuan alamiah kita. Itu kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bekerja aktif sedemikian rupa sehingga kita cakap, kita mampu, bahkan kita luar biasa, memiliki daya kreasi yang dahsyat karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita sebagai pemberian setelah Yesus naik ke surga. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, kebenaran yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah Yesus kembali duduk sebagai Raja yang jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Yesus kembali duduk sebagai Raja yang jauh melebihi segala sesuatu. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kita tidak mendapatkan keterangan yang begitu gamblang mengenai posisi Yesus yang luhur, yang luar biasa di surga. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Paulus mengungkapkan kepada kita tentang posisi Yesus yang luar biasa, lebih tinggi dari segala sesuatu. Tujuan Paulus mengungkapkan ini adalah dia menghibur setiap jemaat Tuhan, bahwa mereka harus tahu bahwa objek iman mereka sekarang tinggal di dalam Shekinah Allah, kemuliaan Allah yang tak terhampiri. Dan tujuan Paulus supaya menguatkan iman kita, dan apapun keadaan kita, kita harus menyadari bahwa Dia yang kita percayai, Dia merajai di atas tahtanya di surga. Ia mengendalikan segala sesuatu, alam semesta ini, dan termasuk hidupmu hari ini. Semuanya ada di dalam kontrol Yesus. Untuk melihat keagungan Yesus yang duduk di atas takhta, melebihi segala sesuatu itu, mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, saya mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan baik.
Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ini merupakan rangkaian dari doa Paulus supaya orang Kristen di Efesus menyadari segala sesuatu yang mereka telah terima di dalam Kristus. Dan dia berdoa supaya mereka dibukakan pengertiannya. Karena kalau kita tidak memahami apa yang kita miliki di dalam Kristus, maka kita tinggal di dalam keadaan yang merasa kita tidak punya apa-apa, kita miskin, kita tak berdaya, kita lemah dan segala sesuatu. Dan sebabnya Paulus berdoa secara demikian, supaya kita memahami kebenaran luhur yang luar biasa dahsyat ini. Ayat yang ke-19. Supaya kita, saya ulangi ayat 19, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, perhatikan baik, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi Yesus setelah dia naik ke surga, maka Allah Bapa mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Perhatikan baik, dan posisi itu, ayat yang ke-20, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ada 5 kategori di mana Yesus jauh melebihi semua itu. Dia berkata lebih daripada pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bahkan Yesus dia berkata, Dia melebihi segala sesuatu, lebih tinggi, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Yesus lebih tinggi dari segala yang ada dan yang akan ada. Dia lebih tinggi dari segala yang di bumi dan di atas bumi. Dan Paulus ingin mengarahkan kita supaya kita berfokus kepada Kristus yang demikian. Dia setelah dia naik ke surga, dia duduk sebagai raja, melebihi segala sesuatu. Dengan artian, ketika kita memikirkan dan berfokus kepada Kristus yang duduk dan merajai segala sesuatu itu, pertanyaannya adalah, apalagi yang engkau takutkan dalam dunia ini? Apalagi yang membuat hatimu cemas? Apalagi yang membuat hatimu gelisah? Kalau engkau memiliki Yesus, engkau memiliki Raja yang mengontrol segala sesuatu atas hidupmu. Mungkin engkau dikhianati hari ini. Engkau ditinggalkan. Engkau mungkin dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa terkontrol. Sakit penyakitmu. Laporan medis membuat engkau begitu cemas. Atau engkau belum memiliki sesuatu yang dinikmati oleh anak-anakmu. Engkau takut, engkau khawatir tentang masa depan. Tapi saya mengingatkan kita semua, mari berfokus kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Dia jauh lebih tinggi daripada pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan segala nama, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Menyadari ini semua menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk terus berjalan apapun yang terjadi, karena yang menyertai kita, yang bersama dengan kita adalah Yesus yang menjadi Raja. Kalau Dia menjadi Raja atas hidupmu, Dia menjadi Raja atas persoalanmu, menjadi Raja atas penyakitmu, menjadi Raja atas rumah tanggamu, menjadi Raja atas bisnismu, yakin dan percaya, Dia cakap, Dia sanggup, dan segala sesuatu, kata Alkitab, telah diletakkan di bawah kakinya. Di dalam ayat yang ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus.
Segala sesuatu, everything, segala hal apapun, penyakitmu, keuanganmu, kesukaranmu, baik sekarang maupun besok, apapun dalam hidupmu, Alkitab berkata telah ditaklukkan. Semuanya telah, bukan akan. Penggunaan bentuk kata di sini menarik sekali. Bentuk waktunya adalah auris. Semuanya telah ditaklukkan. Artinya, saudaraku yang terkasih, engkau berjalan sekarang di dalam kemenangan Allah. Engkau telah mengalami kemenangan. Engkau bukan berjalan untuk memperoleh kemenangan. No. Engkau berjalan di dalam kemenangan. Itu berbeda hal. Kalau saya berjalan dalam kemenangan, itu berarti secara de facto, secara de jure, saya tinggal di dalam kemenangan. Mungkin di mata saya dalam keadaan saya belum berubah, tapi ingat, kalau saya berjalan dalam kemenangan, itu berbeda sekali. Saya bisa melangkah dengan tegap, saya bisa berperilaku, saya bisa bersikap sebagai orang yang menang. Saya tahu saya telah menang. Saya bukan mencari kemenangan, tetapi saya mendeklarasikan saya sebagai orang yang menang. Saudaraku, ambil sikap ini baik dalam hidupmu. Apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu hari ini, deklarasikan kepada keadaanmu, kepada dirimu, kepada masalahmu, aku orang menang bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih, itu kebenaran ketiga. Kebenaran yang luar biasa. Yesus, dia duduk sebagai Raja. Jauh lebih tinggi dari segala sesuatu, termasuk masalahmu hari ini. Dia telah mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, segala sesuatu telah ditundukkan di bawah kakinya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kebenaran yang keempat. Kebenaran yang keempat, setelah Yesus naik ke surga, yang keempat, Yesus membenahi orientasi hidup kita kepada perkara-perkara surgawi. Yesus membenahi orientasi hidup kita kepada perkara-perkara surgawi. Saudaraku yang terkasih, dunia ini begitu kuat untuk menarik kita supaya orientasi kita tidak lagi kepada perkara-perkara di atas, tidak lagi kepada perkara-perkara surgawi, tetapi dunia mau supaya kita berfokus kepada apa yang ada di bumi. Dengan cara demikian, dia membuat kita mengabaikan atau menyingkirkan perkara-perkara yang paling esensial, perkara yang paling mendasar. Itulah sebabnya, saudaraku yang terkasih, Paulus menasihati jemaat yang ada di Kolose, dan termasuk saya dan saudara, supaya fakta Yesus telah ada di surga harus membuat cara berpikir kita, pola hidup kita dibenahi kembali agar hidup kita benar-benar berpusat kepada sesuatu yang penting. Mari membaca Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pertama, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lagi-lagi, dijelaskan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti Yesus setelah dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada frasa yang muncul dua kali di dalam ayat ini, yaitu frasa bersama dengan Kristus. To Kristo. Ya, to Kristo. Diulang dua kali dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Perhatikan baik. Kalau kamu dibangkitkan, perhatikan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus.
kata bersama dengan Kristus, to Kristo. Perhatikan ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Lagi-lagi diulangi, to Kristo. Nah, apa yang mau dimaksudkan? Yang mau dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah frase tersebut menekankan tentang sebuah konsep yang begitu penting di dalam sistem iman Kristen. Itu apa? Union with Christ. Yaitu kesatuan dengan Kristus. Konsep kesatuan ini yang sedang disampaikan oleh Paulus. Artinya apa? Kita telah menyatu dengan Kristus. Menyatu di dalam kematiannya, menyatu di dalam kebangkitannya. Nah, karena kita telah bersatu dengan Kristus, itu berarti sekarang Kristus berada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Maka Paulus berkata, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus sekarang ada. Kristus tidak lagi di bumi. Maka dia berkata, orientasi hidupmu harus kepada Kristus di surga, karena engkau telah menyatu dengan Dia. Engkau harus mencari perkara-perkara yang benar-benar penting yang dicari oleh Yesus. Yang kedua, dia berkata, engkau harus berpikir, memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah orientasi hidup saya dan saudara sekarang harus kepada perkara-perkara surgawi. Harus kepada perkara-perkara yang di atas. Nah, saudaraku yang terkasih, ayo, jangan memikirkan kerjaan kita saja. Jangan hanya memikirkan bisnis kita. Jangan hanya memikirkan rumah kita, hobi kita, emas kita, kedudukan kita, posisi kita, pengaruh kita. Yesus berkata, apakah gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini jikalau besok jiwamu binasa? Yesus sebenarnya ingin menolong kita dengan kata lain. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk sesuatu menimbun harta atau perkara-perkara dunia yang hanya sebentar saja. Tetapi dia menolong kita, mari pertimbangkan dengan baik hidup kita. Pertanyaan sederhana, apakah saudara sekarang sedang benar-benar mencari sesuatu yang Yesus cari? Jika saudara mencari sesuatu dengan sekuat tenagamu, bukan sesuatu yang benar-benar Yesus cari, itu berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak mencari sesuatu yang benar-benar Yesus pedulikan. Apakah saudara memikirkan apa yang Yesus pikirkan? Jikalau kita tidak memikirkan apa yang Yesus pikirkan, itu berarti kita menyia-nyiakan hidup kita, memikirkan, berusaha dengan keras sekali untuk sesuatu yang tidak berguna. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus naik ke surga, Dia membantu kita untuk mengarahkan pencarian, mengarahkan perjuangan, mengarahkan pikiran-pikiran kita untuk sesuatu yang benar-benar permanen. Hidup di dunia sementara. Alkitab berkata dalam Yakobus, hidup kita bagaikan uap, sekarang ada dan sebentar akan hilang saja. Ayub berkata hidup kita itu bagaikan bunga yang sekarang mekar dan sebentar akan layu. Dari hidup kita yang singkat ini, mari kita pikirkan dan gunakan, mari kita cari, mari kita usahakan sesuatu yang benar-benar penting. Penting kenapa? Karena bersifat surgawi. Segala sesuatu yang bersifat surgawi itu bersifat permanen, bersifat kekal. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan kenaikan Yesus ini, mari kita pikirkan ulang tentang perjalanan hidup kita selama ini. Apakah orientasi hidupmu kepada sesuatu yang benar-benar penting, yang permanen, yang kekal, yang tinggal bersama dengan Kristus di surga? Yang terakhir, kebenaran yang terakhir yang dapat kita pelajari melalui kenaikan Yesus ke surga, yang terakhir, yang kelima, Yesus datang kembali ke dunia dengan cara yang sama ketika Ia naik. Yang kelima, Yesus datang kembali ke dunia dengan cara yang sama ketika Ia naik. Nah, saudaraku, sama seperti Ia terangkat dari surga, malaikat berkata kepada murid-murid,
pada waktu mereka mendampingi dia, "Mengapa engkau kagum melihat Yesus yang naik ke surga?" Dengan cara yang sama, ia akan kembali ke bumi. Mari membuka Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Alkitab berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama." Perhatikan baik. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Nah, saudaraku yang terkasih, sama seperti waktu dia naik ke surga, maka ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan cara yang sama di sini? Jadi paling tidak ada 3 hal yang dimaksudkan dengan cara yang sama. Yang pertama, kedatangannya mengagumkan semua mata yang melihat. Yang pertama, bisa merujuk kepada kedatangannya itu mengagumkan setiap mata, semua mata yang melihat. Perhatikan baik. Para murid pada waktu menyaksikan Yesus naik, saya merasa mereka mengagumi peristiwa itu sebagai peristiwa yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Ini begitu dahsyat, mengagumkan. Dan nampaknya mata mereka tidak berkedip, saudara ya. Mereka terus memandang dia, dan Yesus naik perlahan-lahan. Naik perlahan-lahan. Dan mereka terus menatap, mengamati, dan melihat bagaimana dia naik. Mereka kagumnya luar biasa. Dengan cara yang sama pada waktu Yesus datang, Alkitab berkata semua mata akan melihat, memandang dia dalam kekaguman yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang sama juga bisa mengatakan kedatangannya akan diiringi oleh para tentara sorgawi atau para malaikat. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini hanya ada 2 malaikat yang datang menjemput Yesus di awan-awan, dan malaikat itu berbicara kepada para murid. Tetapi nanti pada waktu Yesus datang kedua kali ke dalam dunia, Alkitab berkata dia akan diiringi oleh pasukan sorgawi yang tak terhitung banyaknya. Yang ketiga, yang terakhir, itu bisa berbicara mengenai kedatangan kedua kali yang akan menjejakkan kakinya di bumi. Kedatangan Yesus pertama adalah kedatangan ke bumi. Dia tinggal di bumi, dia melayani di bumi, dan dia harus terangkat dari bumi. Tapi suatu waktu nanti dia akan datang untuk menjejakkan kakinya kedua kali di bumi. Dan saudaraku yang terkasih, itu peristiwa yang luar biasa agung. Dan itu sebabnya kebenaran ini memberikan kepada saya dan saudara kepastian tentang Kristus yang akan datang menjemput kita. Oleh karena itu, saudaraku, kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, meneguhkan iman kita untuk iring dia dengan serius. Akhirnya, saya mendorong kita semua untuk mengarahkan hidupmu, memikirkan ulang tentang apa yang kau lakukan selama ini dengan hidup dan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bagaimana saudara memanfaatkan kesempatan yang tersisa singkat ini? Apakah saudara benar-benar berpusat untuk mengkoreksi keadaan imanmu? Mengevaluasi bagaimana Anda berjalan bersama dengan Tuhan? Saya mendorong kita semua untuk ambil waktu memikirkan ulang. Jikalau mungkin orientasi kita tidak lagi benar-benar kepada Kristus yang ada di surga. Ini waktu yang Tuhan beri bagi setiap kita. Mengevaluasinya, kemudian
melakukan pembenahan mendasar. Saya berdoa supaya peringatan kenaikan Yesus ini bukan hanya menghibur, bukan hanya menguatkan, tetapi menolong kita memikirkan ulang sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah kita telah melakukan yang terbaik dengan hidup kita, dengan apa yang ada pada kita? Doa saya, kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk mereview kembali hidup kita yang telah kita jalani ini. Mari, layanilah Tuhan dengan lebih lagi. Berikanlah hidup dan waktumu bagi Allah. Biarkanlah waktu yang tersisa singkat yang hanya kita punya yang sekarang ini menentukan hidup kita ke depan di dalam kemuliaan yang luar biasa. Doa saya, saudara dikuatkan dan dihiburkan. Kiranya kita semua diberkati. Mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran-kebenaran yang meneguhkan iman kami tentang kenaikan Yesus ke surga. Kiranya semua ini memberikan tuntunan bagi setiap kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Berkatilah setiap pendengar, setiap penonton, dan biarlah mereka semua yang telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih lagi ikut Engkau dengan serius. Dan mungkin bagi mereka yang baru dalam pencarian kebenaran, kiranya Roh Kudus bekerja, meneguhkan dan membukakan pengertian baru supaya hidup mereka diserahkan bagi Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.